2021 Ascott Indonesia itu massively integrated two companies. Jadi dua perusahaan atau dua culture yang berbeda. Sehingga integrasi dari dua perusahaan yang berbeda itu membuat kita harus selalu memperbaharui baik dari policy, prosedur, sistem, dan tools. Menyiapkan orang-orang yang di luar tim intinya, saya sebenarnya tertarik bagaimana tim Ascott sendiri yang intinya ini membuat rencana-rencana besar tadi tuh, implementasinya. Kira-kira boleh berbagi? Kalau ada perubahan, kita bergerak maju ke depan dan nyaman. Caranya, nah itu ada workshopnya. Jadi kita lakukan workshop. Gitu. Jadi penyesuaian bukan hanya karena digitalnya Kak, digital nanti, tapi setiap perubahan kita itu menghadapinya dengan iya ya, kan 5 tahun ke depan kita mau ke sini. Jadi kita selalu ingatkan goalnya. Halo rekan-rekan, berjumpa kembali di podcast Indonesia Produktif bersama saya Silvanus Hardianto yang akan memandu diskusi kita untuk hari ini. Dan kali ini kita akan berdiskusi tentang pemanfaatan artificial intelligence dalam knowledge management di perusahaan. Dan senang sekali saya sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Hari ini ada Ibu Alberta Sekundarti, seorang country director People and Culture dari Ascott Indonesia. Selamat datang Bu Berta. Halo Kak Ivan. Apa kabar? Senang loh saya dipanggil Kak loh. Ya, oke. Lagi sibuk apa nih Bu Berta? Transformasi. Ya, waduh, transformasi. Luar biasa. Setelah ini integrasi, perjalanan kemudian menuju ke transformasi ya. Culture dan digital. Culture dan digital, PR besar nih kayaknya nih. Yes. Luar biasa. Boleh tahu sudah berapa lama di Ascott Indonesia? Mau jalan 5 tahun sampai di tahun depan bulan Maret. Dan masih transformasi ya? Karena memang acquire banyak brand, kemudian menambah banyak hotel yang kami operatori, maka akan ada banyak growth of the business dan juga perubahan atau pergeseran budaya yang kita ingin adjust atau align. Oke. Nah ini kan sebuah pekerjaan besar ya, dan buat rekan-rekan yang sedang menyaksikan podcast ini, yang namanya transformasi di sebuah organisasi itu kerja luar biasa dan biasanya memang butuh waktu yang panjang. Yes. Karena dari perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan tidak jarang ulang lagi dari awal. Iya, betul. Jadi mungkin boleh diceritakan kira-kira apa yang dilakukan proses transformasinya, terutama tadi yang terkait dengan digital dan artificial intelligence ya. Mungkin konteksnya harus dirunut dari beberapa tahun belakang dulu, karena konteks penggunaan AI itu kita tidak sekedar FOMO. Tidak sekedar hanya karena seluruh perusahaan atau seluruh organisasi menggunakan AI, maka kemudian kita menggunakan AI, bukan begitu. Bukan anak intern ya, Nabi. Yes. Artificial intelligence. Jadi sejak 2021 Ascott Indonesia itu massively integrated two companies. Jadi dua perusahaan atau dua culture yang berbeda. Sehingga integrasi dari dua perusahaan yang berbeda itu membuat kita harus selalu memperbaharui baik dari policy, prosedur, sistem, dan tools. Nah, setelah 2 tahun berintegrasi, maka operational of the business sekarang waktunya growth. Karena kan integrasi itu kan pasti growth-nya akan minim. Karena ada waktu yang mungkin sedikit nge-freeze karena harus menyatu dulu nih antar dua organisasi. Setelah 2 tahun kemudian waktu mau berjalan, mau growth, ini harus dipercepat dengan sebuah sistem. Nah, sistem itulah yang kita percepat melalui AI. Tetapi sebelum ke AI, kita otomasi dulu
semi-automate atau automate gitu ya. Jangan sampai kita memutuskan AI tapi nggak ada consideration sebelumnya. Nanti saya ceritain sebelumnya. Iya. Oke. Jadi awalnya harus jelas dulu arahnya mau kemana, karena apalagi menggabungkan entity yang lebih dari satu. Betul. Ini PR besar juga, dan orang-orangnya pun juga harus disiapkan. Yes. Itu yang paling penting. Tapi kan sebelum menyiapkan orang-orang yang di luar tim intinya, saya sebenarnya tertarik bagaimana tim Ascot sendiri yang intinya ini membuat rencana-rencana besar tadi tuh, implementasinya. Kira-kira boleh berbagi? Oke. Saat ini yang kami gunakan dan akan gunakan ya. Jadi kami berproses. Tahun 2023 kita gunakan Gen AI atau Gen AI gitu ya. Nah, itu untuk semua policy prosedur. Tetapi kalau tidak ada isinya, biasanya memang karyawan tidak akan bisa bertanya kepada Gen AI. Tetapi syukur juga mereka kalau bertanya ke Gen AI itu seperti psychological safety, Kak. Jadi misalnya mau curhat, mau menaruh pertanyaan 24 jam, mau tanya proses reimbursement, proses claim, itu tidak malu. Karena kan bukan tanya sama saya atau sama tim ya. Dan itu 24 hours. Sehingga ada hal terkait dengan sisi psychological yang mereka kalau bertanya, oh nggak apa-apa, tanya. Nah, tetapi kalau misalnya di dalam AI-nya itu sendiri tidak ada informasi yang penuh, maka masih limited sekali informasi yang diberikan. Itu 2023. Setelah 2 tahun berjalan, maka 2025 ini kami di Ascot Indonesia melalui berbagai proses untuk mengidentifikasi kita ini sebenarnya kebutuhan utamanya itu di mana, massivenya itu di mana, dan kami memutuskan untuk memulai AI itu di rekrutmen, payroll, performance appraisal. Hal-hal yang lain nanti dulu lah gitu. Tapi core itu dulu ya. Karena rekrutmen itu suatu hal yang tidak pernah bisa selesai dengan dengan cepat kalau tidak dibantu oleh tools. Apalagi kami operator perhotelan yang saat ini sekitar 95 properti di seluruh Indonesia dan akan terus berkembang menjadi 100, 120 dan the more we have hotel service residence that we manage, the more we have to have a tools yang memang bisa mengakselerasi proses rekrutmen kami. Pemilihan tools itu juga PR besar ya, karena kan juga harus cek dulu ini apakah sesuai dengan kebutuhan, apakah ada bisa dieskalasi selanjutnya gitu ya. Ada trial juga dan ya. Ada. Mungkin trialnya tidak secara istilahnya mencari error. Tetapi sebelum proses ke sana, kami memang melakukan proses internal HR. Kami brainstorming di HR dan business leader. Yang kita lakukan, nah kebetulan kemarin waktu di Brisbane ikut International Positive Psychology Association, pulang itu saya bawa oleh-oleh informasi tentang technostress. Nah, jadi bagaimana caranya supaya sebelum organisasi memutuskan untuk menggunakan AI, kita harus workshop dulu, internal HR dulu. Yang kita analisa ada 3 hal, yaitu terkait dengan head, heart, and hand. Apa itu? Nah, kalau heart itu intinya adalah bagaimana AI ini nanti bisa berdampak pada decision making. Secara kognitif, apakah AI ini akan mendukung growth dari skill? Nah, pertanyaan itu yang harus kita temukan. Yang kedua dari heart adalah apakah penggunaan AI ini dapat membantu untuk menemukan makna dari perusahaan atau dari HR itu kepada karyawan. Kalau nggak ada maknanya, nggak ada tujuannya kan wasting money juga. Nah, apakah ini bisa meningkatkan energi kita dalam menggunakan atau dalam memanfaatkan layanan HR yang digunakan karyawan? Jadi harus ada engagement, ada meaning, ada energi. Kita pakai AI ini nambah energi atau malah mengurangi energi untuk hal-hal yang rutinitas. Kemudian yang hand, kita pastikan apakah dari penggunaan AI ini dapat mengurangi atau dapat menambah productivity atau malah mengurangi produktivitas, karena biasanya kalau ada technostress, nah technostress itu sebenarnya modern disease, istilahnya penyakit modern terhadap cara beradaptasi dengan teknologi. Dan kesehatan mental. Jadi makin stres dia menggunakan teknologi nggak bisa beradaptasi, maka dia juga akan
malah makin lama dalam menggunakannya. Gitu. Jadi harus dianalisa dulu. Jadi kami analisa demografi kami ini di Gen Z, millennials atau apa nih? Karena kalau kita lebih banyak di usia-usia yang memang kalau menggunakan AI malah makin lama, atau mungkin malah ada struggling di mana, maka kita harus mereview ulang AI yang mana yang kita butuhkan. Gitu. Padahal harusnya bisa lebih cepat ya, karena mengakselerasi proses malah jadi lebih lambat gitu, karena ada hal yang belum selesai gitu ya. Iya betul. Karena kita harus membuat organisasi itu tetap human centered AI organization gitu. Jadi fokusnya pada manusianya. Kalau manusianya beradaptasinya lama, kita harus bantu dari sisi apa nih gitu. Yang sepengalamannya Bu Berta, apa yang dilakukan oleh tim Ascot kemudian untuk menyiapkan orang-orangnya ini agar terhindar dari teknostress tadi tuh? Biasanya kalau ditanya apa yang disiapkan, kita sebenarnya bukan secara otomatis atau dadakan nyiapin Kak. Dari 2021 meskipun masih pandemi, kita tahu bahwa visi 5 tahun ke depan dari 2021 itu semuanya digital. Jadi ada 3 poin yang kita siapkan untuk menyiapkan people-nya. Bahwa yang pertama adalah mereka ini secara psikologis mereka wajib untuk berubah. Tetapi gak ada orang yang mudah kalau didorong itu mau berubah. Ya kan, sehingga sejak awal kita memberikan awareness sehingga ada internal motivation untuk mereka itu berubah. Karena seperti biasa human itu kalau disuruh berubah kadang-kadang resistance. Ada reluctant juga ya. Betul. Sehingga yang pertama kita sampaikan campaign awal adalah positive psychology. Di positive psychology ada meaning di tengah-tengahnya, dan di situ meaning itu pemaknaan supaya kalau kita bekerja dan bermakna untuk perusahaan, maka kita ini bisa lebih produktif. Kemudian kita kenalkan juga di dalamnya flourishing, Kak. Flourishing itu bagaimana kita bisa bergerak ke depan, maju dan merasa nyaman. Nah, poin yang kedua ini, flourishing ini yang kita kampanyekan di seluruh Indonesia. Kita biasanya menyampaikan bahwa yang namanya flourishing itu kalau ada perubahan, kita bergerak maju ke depan dan nyaman. Caranya, nah itu ada workshopnya. Jadi kita lakukan workshop. Gitu. Jadi penyesuaian bukan hanya karena digitalnya Kak, digital nanti. Tapi setiap perubahan kita itu menghadapinya dengan iya ya, kan 5 tahun ke depan kita mau ke sini. Jadi kita selalu ingatkan goalnya. Karena kalau karyawan atau kalau our associate do not understand about the goal, mereka nggak ngerti arahnya mau kemana. Jadi goalnya itu kita mau punya hotel tuh jumlahnya 120 atau 130. Maka yang kita siapkan adalah A, B, C, D. Gitu. Poin yang ketiga tentunya otomasi di beberapa proses-proses atau di departemen tertentu. Misalnya yang banyak rutinitas atau banyak berinteraksi dengan antara corporate dengan hotel. Bagaimana caranya supaya kita meminimalkan pekerjaan-pekerjaan yang rutin diotomasi untuk menyiapkan nantinya kalau ada AI ini mau dibawa ke AI yang mana. Gitu sih Kak. Oke. Dalam pengalamannya tim Ascot ini untuk menjaga konsistensi agar tetap pergerakan perubahan itu bisa sesuai dengan harapan, itu apa yang harus dilakukan? Mungkin juga biar bisa jadi inspirasi bagi rekan-rekan yang lain. Ada 3 hal yang kita selalu ingatkan dalam perjalanan teman-teman tanpa harus menyebut digital atau AI ya. Organisasinya sendiri harus agile. Jadi di dalam kita start dari tim HR dulu. Jadi dalam tim HR itu ada struktur atau ada project based organization. Jadi di dalam struktur yang harusnya strukturnya kotak-kotak begini, ada bulatan-bulatan untuk agile team yang mengerjakan project yang berkolaborasi dengan departemen yang lain. Yang pertama itu dari organisasinya harus mendukung untuk agile. Kalau kita tidak membiasakan teman-teman untuk lebih lincah dalam menghadapi perubahan apapun, maka mau berubah kemanapun juga akan susah. Yang kedua adalah kita tetap harus ada refreshment atau culture alignment training. Yang kami lakukan sampai saat ini adalah
bagaimana membiasakan atau mempunyai budaya yang bisa mengalainkan antara kontribusi kita terhadap kesuksesan perusahaan atau kesuksesan bisnis. Biasanya tidak ada produktivitas atau tidak mau berubah itu karena setiap individu tidak memahami kontribusinya secara langsung kepada bisnis perusahaan. Sehingga kita melakukan culture alignment training, kita memberikan mereka bikin chart-chart kecil-kecil untuk menerjemahkan kontribusi saya sekecil apapun ternyata berujung pada balance scorecard yang ini misalnya. Tetapi kan tidak semua lini atau tidak semua individu itu bisa menyadari. Jadi kita harus aktivasi dalam sebuah workshop yang ini loh pekerjaan setiap hari yang very detail, very simple for you. It is kontribusinya tuh sampai ke bisnis perusahaan di angka ini misalnya. Gitu. Jadi sampai sekarang masih dilakukan. Masih dilakukan dan kita tetap akan melakukan di 2026 untuk alignment. Kebetulan juga poin yang ketiga adalah core value kita digeser sedikit untuk menyelaraskan dengan kebutuhan bisnis few years ahead. Jadi ada linkage atau ada sinkronisasi antara individu, antara bisnis dan proses yang bisa menyelaraskan. Dan seperti kita ketahui sama-sama ya, kalau kita mau melakukan perubahan apalagi di kebiasaan individu yang sudah ada ini kan, terutama buat pekerja-pekerja yang mungkin sudah lama bersama organisasi. Ini tantangan tersendiri juga nih. Nah, apakah kemudian yang ada treatment khusus kepada mereka atau semuanya kita melakukan semuanya sama nih pendekatan-pendekatannya nih? Ya, pendekatan pasti ada yang harus disesuaikan kan, karena tidak mungkin kita mempunyai pendekatan ke semua. Yang general pasti ada, tetapi kita Pareto ya, maksudnya mana nih yang mau diprioritaskan, yang bisa mengakselerasi pergerakan ke depan. Karena waktu integrasi pun sejak 2021 saya join dengan perusahaan ini, hal utama yang mereka hadapi adalah perubahan. Belum ngomongin digital, belum ngomongin AI. Nah, bagaimana caranya mereka bersatu untuk bisa maju ke depan kalau mereka tidak siap dengan perubahan. Nah, approach itu sejak awal sudah personal sekali. Jadi kita invite satu persatu. Apa sih yang menjadi challenge? Apa trust yang harus Anda berikan atau dapatkan supaya kita bisa take and give. Karena jangan sampai karyawan merasa bahwa saya sudah menumpahkan semuanya and then what you will give to us gitu. Jadi mereka juga harus memahami bahwa meskipun mereka agak challenging ya, resistance, reluctant, tetapi mereka ini bagian penting dari perubahan organisasi. Tapi kalau memang sudah tidak bisa, maka ada treatment yang berbeda. Ada treatment yang berbeda ya. Pada prinsipnya adalah tujuan besarnya harus tercapai gitu ya. Ya, betul. Nah, kalau buat rekan-rekan pekerja kita yang mungkin masih usia kerjanya bersama kita lebih muda gitu ya, mungkin akan lebih mudah untuk mereka beradaptasi dengan cepat begitu ya. Nah, kepada yang muda-muda ini kira-kira apa yang dilakukan sehingga biar mereka tetap bisa catch up gitu dengan itu? Sebenarnya poin utama dari teman-teman muda di sini, mungkin Gen Z, mungkin nanti Gen Alpha, mereka ini kan lebih bagus di understanding on the technology. Jadi yang kita lakukan di dalam Ascot Indonesia adalah bagaimana caranya ada multi generasi relationship yang bisa menguntungkan untuk Gen Z dan untuk yang non Gen Z. Maksudnya apa? Maksudnya kita juga memanfaatkan reverse mentoring untuk teman-teman Gen Z. Mereka lebih canggih nih, cepat untuk hal-hal yang terkait dengan teknologi. Mereka bisa menjadi mentor untuk membantu teman-teman yang lain, senior-senior yang lain, untuk bisa mengerjakan sesuatu menggunakan AI. Atau malah mereka sendiri, karena komunitas atau circle mereka kan berbeda ya. Mereka pasti knowledge management di luar organisasi itu jauh lebih luas. Sehingga apapun yang mereka ketahui dapat digunakan untuk kita kembali ke perusahaan, dan akhirnya kembali lagi reverse mentoring. Mereka yang mementori kita untuk memberikan informasi. Sehingga yang perlu dipertahankan untuk kaum muda zaman sekarang sebenarnya ada continuous learning. Learning bisa di sini, bisa di luar, bisa di internet. Jadi memang ya perbedaan generasi juga harus disikapi dengan bijaksana ya bagi organisasi, sehingga tujuan besarnya bisa tercapai secara beriringan juga ya.
Betul, karena kan kalau relate dengan apa yang kita diskusikan, knowledge management ya, knowledge management yang ada di organisasi untuk bisa disebarkan ke seluruh organisasi melalui AI, ini kalau personnya sendiri atau individunya sendiri tidak menerapkan continuous learning di dirinya, juga mungkin tidak bisa menjadi bagian dari environment tersebut. Gitu. Luar biasa sekali rekan Naker, ini banyak hal yang bisa kita dapat dari diskusi yang tidak lama ya, tapi saya ngerasanya banyak insight yang bisa dijadikan referensi buat kita semua dalam rangka bertransformasi ke teknologi terkini. Mungkin sebagai penutup dari Ibu Berta, kira-kira tips apa yang bisa diberikan kepada rekan Naker yang menyaksikan podcast ini ketika mungkin di organisasi mereka mau melakukan perubahan ke teknologi yang terkini? Oke. Biar gampang, saya summary ke 3 hal ya. Silakan. Yang pertama yang dilakukan adalah analisa bisnis proses dulu. Itu merupakan sumber dari segala hal. Dengan bisnis proses kita bisa menuju ke struktur organisasi, bisa ke perubahan job description, perubahan skill, reskilling, upskilling. Semuanya asalnya dari bisnis proses. Yang mana? Jangan sampai FOMO itu tadi. Ikut-ikutan gitu ya. Ikut-ikutan. Kalau misalnya kita datang ke seminar, ke workshop, itu kan banyak sekali ya AI ditawarkan di mana-mana. Terus sekali. Bingung yang mana yang mau. Ya, jadi disesuaikan dengan bisnis proses di perusahaan tersebut. Yang kedua, setelah mengetahui bisnis proses, maka ingatlah kembali goal perusahaan di 3 tahun atau 5 tahun ke depan mau kemana. Kalau goalnya adalah misalnya kalau kami ini adalah banyak nih hotelnya, maka kita harus memilih fungsi yang paling rutin untuk di automate atau di AI-kan. Dan yang paling rutin ya? Betul, yang paling rutin, yang paling banyak atau yang paling masif. Nah, yang poin ketiga adalah people-nya. People ini juga ya human centered AI lah ya. Jadi harus disiapkan either mentalnya, ethics-nya, jangan terbiasa menggunakan AI lalu bilang bahwa ini by me gitu ya. Ada etikanya menggunakan AI tapi jujur bahwa oke, ini AI, maka decision making saya ada 3 opsi dengan risiko begini, karena AI mengatakan begini, research saya begini. Jadi people-nya disiapkan supaya mereka tetap mempunyai etika, tetap bisa mengatur emosi, dan psychological safety-nya tuh tetap ada. Kesiapan untuk bisa secara lincah menggunakan AI juga harus dilakukan. Jadi 3 hal itu, Kak. Semoga tadi tips yang diberikan oleh Ibu Berta bisa menjadi referensi bagi rekan Naker yang ingin melakukan perubahan tadi di organisasinya masing-masing. Dan ini menjadi akhir dari sesi podcast Indonesia Produktif hari ini. Saya Silvanus Hardianto, sampai jumpa lagi di podcast yang akan datang. Tetap semangat dan tetap produktif.